Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janggui lah putih serupa perak, tandonyo Ustad Allah tuo, tapi karena Allah nan bakanda, hari kini tiboyo. Alhamdulillah. A'udzubillahi bismillah walhamdulillah khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Ketika saya di pesantren dulu itu belajar nahu saraf, takwim itu bahasa kitanya sebaik-baik kejadian. Jadi dari sekian makhluk yang diciptakan Allah itu, yang paling baik itu bahasa piamannya the best of the best. Manusia lah yang paling baik. Karena manusia itu yang paling baik, wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Diberi kabar gembira dia dengan diutusnya Rasul oleh Allah untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi Rasul itu datangnya tidak ada menakut-nakuti, tapi memberi kabar gembira. Kemudian apa? Peringatan. Kenapa Nabi itu memberi kita peringatan? Kita pelupa apa? Ya apa enggak? Lebih-lebih kalau lagai serupa amboga. Lagai lo dari ko tambah pelupo. Iya kan? Datang anak jaminan tujuh cucu malam minggu tu. Anak saya kok lupa dan apa do anak awak. Itu. Jadi karena kita pelupa, maka diingatkan oleh Allah melalui Rasulnya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyursyidun nasa ila sabilil huda. Rasul itu memberi kabar gembira dan peringatan, dan kitab yang beliau bawa menuntun kita kepada jalan yang lurus. Itu terpulang kepada kita. Kalau kita melecehkan kitab yang dibawa Nabi, maka kita akan jadi orang yang tersesat. Tapi pelupa itu banyak juga gunanya, Pak. Lebih-lebih istri kita. Kalau ada bapak berpesan kepada istri, dia mau ke pasar, ada yang dipesankan, tolong belikan mas, abang, uda, ajo itu dia. Luponya membeli, jan bangi, jan berang, jan mareh. Ya kan? Di kayu hasil sepeda, biarlah udah membeli. Kenapa? Perempuan pelupa ini kita yang beruntung. Apa contohnya? Anak saya yang kedua yang saya bawa ke sini sekarang ini, itu lahirnya bulan Juni tahun 80. Itu lahirnya sonsang, Pak. Kakinya lahir dulu tersangkui liya. Dipanggil saya oleh bidan Ristawardi, ketika itu saya belum ustad. Kamu ke dalam ya. Istrimu sangat sakit. Oto ambulan tak ada kedilarian ke Padang. Apa paciknya ke kudu ambo. Maaf ambo ya dah kok meninggal. Ambo sakit bana beranak sonsang kok. Biko 2 tahun sudah tu lah berdia lah dengan apa. Lalu polanya sakit beranak. Sampai anak 5. Jadi apa jam pemberang kami ni pelupo nak. Apa nombor untuang dia. Percayalah ya den. Ya. Kalau tidak pelupa lah istri kita, Pak, hanya 1 kali dia mau melahirkan. Yang mendekik yuda le sakit beranak aku macam. Iya nak? Kenapa saya ingatkan itu? Nabi melarang seorang suami kasar kepada istrinya. Karena istri ini menimbang dengan perasaan, Pak. Kalau kita dengan otak. Ya kan? Kalau padusi agak kurang otaknya. Kalau laki-laki kurang perasaannya. Jale berjalan jo bini berdua nampak orang rancak itu je menjelia.
Rancak no. Bini ada maknyo pici ada anan udah jadi. Iya enggak? Yo je. Sesudah itu apa lagi? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Karena sayangnya Allah kepada kita yang diciptakannya sebaik-baik kejadian, maka Al-Quran yang dibawa Rasul yang diajarkan kepada kita akan mengeluarkan kita dari alam yang gelap kepada yang terang. Dari kehidupan tak tahu arah kepada petunjuk yang sejati. Dari hati yang selalu gelisah, resah dan susah akan kembali tenang, tentram, adem dan ayem selama kita mau mengamalkan Al-Quran. Mamanje basinggari mencancang balandasan kaji badalia kato bamisah. Apa alasannya? Ada hadis Nabi berbunyi begini. Mungkin Bapak bisa banyak menghafal hadis ini karena populer. Apa hadis Nabi itu? Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untukmu 2 pusaka. Tapi biasanya di Minang, Pak, kalau kita bicara pusaka, atau nan bayang tanah je sawah dah. Ladang cangkeh jo kerambi di Piaman. Iya jo. Iya kan? Ladang cangkeh di Solo. Itu nan bayang dah. Tapi pusaka bukan itu saja. Ya kan? Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan 2 pusaka itu, lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnatu rasulih. Kitab Allah dan sunnah. Inilah yang akan kita pegang. Jadi kita memperingati, meneladani, meniru, membaca sejarah Rasul itu kembali untuk mengikuti apa yang dilakukannya. Ya kan? Bukan untuk membantah, bukan untuk mendurhakai. Selama hidup kita peringati Maulid ini, selama hidup kita peringati Isra Mi'raj, selama hidup kita peringati nuzul Quran, tapi ajarannya kita lecehkan, itu tidak ada gunanya. Garam mabi samba ndak lama arang tandeh basi binaso talambe mengadang lambiak mata surui kabareh nyotak namu dikatakan lontong alun jadi dikatakan nasi alah luya. Yo bu, cuy bu ulang nanti baca tu ini. Nak dapat lah. Itu mengkojan di Garut je tinggal pulang ke kampung ke sekali-sekali. Tapi ini takdir Allah Ustaz iyo. Ambo ndak lo di kampung no bu. Dah merantau dake di mana? Di Padang. 25.000 pitih lah sampai pulang. Mungkin ananda yang muda-muda ini belum umurnya 50 tahun. Saya di Padang sudah 50 tahun. Ketika ke Padang itu umur saya sudah 21 tahun. 21 tambah 50 tahun. Sudah berapa usia saya sekarang? 71. Lah patut mati soalnya. Ya kan? Tetapi kenapa saya belum meninggal? Pertama, ajal saya belum. Yang kedua, doa orang Minang di Garut ini. Kami mencari sedia Ustaz Tonyo. Kami ingin datang ke Garut, ya Allah, panjangnya lah umurnya, sehatkan badannya. Nan syukur bana dari Jakarta ke Garut ko jo bendi semua. Beku ada videonya macam ni apa? Marah hebatnya. Ya kan? Sekarang yang saya hormati Bapak Pengurus Ketua Kemakmuran Masjid, Ketua Basnas, Ketua Baitul Mal, ini untuk kesejahteraan masyarakat miskin. Yang saya hormati Ananda, Ketua IKM, siapa namanya tadi nak? Roni Roberto. Katanya aneh, saya lebih aneh lagi.
Nama saya Ristawardi. Itu kalau saya bayar lampu di PLN kan ada struknya. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Lebih aneh saya lagi. 5 kali pedusi beranak dan bonyo kecil nambo nyonya ada orang ngomong. Aduh nampak di ibu ambo KBG-BG-nya tadi. Tidak ada kan? Tapi nyonya saya dipanggil. Tapi saya bersyukur juga, ya kan? Kalau kelera itu kecilnya kambo adalah kayak botim. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, tuo-tuo kampung yang didahulukan salangkah dan ditinggikan sarantiang, niniak mama nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana nan baure cakam ka tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunyo digampo indak taboke kan di badai alun kata oleang konon kok goyang angin lalu. Mudah-mudahan ini mama kami nan tinggal di Garut memimpin anak jo kemanakan istri dan ipar bisan diberi oleh Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Karena di sini secara umum kita IKM, kemarin saya di Bali juga begitu, IKMS ditambah dengan S bagi mereka, Ikatan Keluarga Minang Sayo itu ada papan nama di masing-masing kelompoknya. Dari mana dia? Ada namanya PKDP, itu orang pasti tahu dari Piaman. Ada PKPS, itu dari pesisir selatan. Ada IKTD, Ikatan Keluarga Tanah Datar. Ada Gonjong Limo, itu 50 kota. Ya kan? Ada KKA, Kerukunan Keluarga Agam. Itu orang Agam dan Bukit Tinggi. Jadi secara umum kita semuanya IKM. Saya doakan seluruh orang Minang yang tersebar di Kabupaten Garut ini, walaupun tidak sempat datang. Hari ini saya doakan ekonominya lancar. Nama nantak balaki dapet laki balik. Nama nantak babini dapet bini balik. Rasaki murah, umur apaan? Ada nantak laki. Hah? Oh, baik. Nanalun baminantu ya jelek. Nanalun baminantu. Saya juga dulu ayah orang, tapi anak saya sekarang udah nikah semua. Kalau pahia berale, ditanyo karangainya, barau mu anak na nikah kok. 21 Pak, awak 23 mu anak lun dapet. Kami itu tuh. Deh pilo dan kadapet minantu gue. Kironya doa 10 gantang sambo minantu. Leto ibu doa 10 gantang. Ndak ambo na menurut itu laki-laki itu nan datang. Ada yang kana hati kana Pak, le sembayang cema. Itu nan mo gece, lai Pak. Yo le sabananya, lai Pak. Dah do ambo mencari itu. Doa 10 gantang. Ndak ambo na menurut inyonan datang. Syukur lo celai. Aduh, minantu ambo laki anak 6 itu, ndak ada 6 perokok seorang ni. Alhamdulillah, bebas rumah ambo dari esok rokok. Tapi anak ambo 3 laki-laki, ndak ambo ditagah merokok ketika. Jadi itu dia Allah. Oh Ristawardi, anakmu ndak mau berhenti merokok, tapi saya kasih kamu menantu suami anakmu tidak merokok. Ya kan? Jadi awak ndak perlu kecewa. Kalah awak siko awak mana? Malah ambo memanjang janggui ko Pak, dituduh lo dia orang Wahabi segala macam. Janggui ko memang ada hadisnya, disunnahkan untuk memelihara. Ya kan? Nah, dia bos panjang ko muahnya dan sebelah ke bawah tu bentuk kambing lo, adanya ndak boleh lo. Ya kan? Alah sepanjang ke saya beko panjangnya diko dika. Seindak-indaknya kalau indakna sunnah gitu orang. Di mana letaknya janggui itu sunnah kan itu? Indaknya indak malah. Ada juga gunanya. Lai tahu apa gunanya? Elok pulo berumpui panjang kamakan jawi balang 3, elok lo berjanggui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Amalaki awak ambil tisu kayaknya lah tak kasih.
Yang saya hormati alim ulama jadi pandai. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk bacamin kitab tagaknya rintang jo putua. Aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Anak-anak saya ibu muda, anak yang telah kelas 5, kelas 6 sekolah dasar, sebahagian cucu saya ananda fikirkan untuk disekolahkan ke pondok pesantren. Lihat dengar kalian tahu? Untuk atau Ustaz, kalau tamat SMP anak kalian tak bisa jadi ulama tu. Tapi kalau tamatan pesantren, walaupun tak semuanya akan jadi, tapi besar kemungkinan karena dia mempelajari kitab. Kitab itu bahasa Arab. Membacanya dengan ilmu nahu saraf, namanya qawaid. Ya. Takwim tadi dalam ilmu bahasa Arab itu masdar namanya, Pak. Akar katanya qawwama yuqawwamu taqwim. Sebaik-baik. Jadi agar ulama jangan terputus, harus ada kader-kadernya. Cara pengkaderannya mana? Motivasi anak kita untuk masuk pondok pesantren. Alhamdulillah ini sudah banyak orang yang membangun pesantren. Ya kan? Tapi jangan ditiru lo pesantren Az-Zaitun. Itu orang Galadia di dalam. Ibu dan bapak yang terhormat yang saya muliakan, siapa ibu-ibu lah ya. Yang saya hormati ibu-ibu yang suaminya masih aktif jadi ASN, itu ibu-ibu PKK. Ibu-ibu yang suaminya telah pensiun atau ibu-ibu mati pajak. Ibu-ibu yang selalu wirid ke sana ke sini itu BKMT namanya. Ibu-ibu yang rutin membaca Al-Quran, surat Al-Kahfi, surat As-Sajadah, surat Yasin, menonjol namanya wirid ya. Ibu-ibu yang aktif di organisasi ibu-ibu Muhammadiyah, itu namanya Ibu Aisyah. Ibu-ibu yang aktif membawa buku, turun naik janjang rumah orang jo pena, itu ibu-ibu kepala jujulo. Iya kan? Semuanya itu disebut bundokan doang. Oi bundo kanduang di Minangkabau, Sumara Anjuang Paranginan. Ko idui bagi kami tampe memakai, ko mati tampe banie. Kaun duang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji ke Sarugo. Ko awih kami minta air, ko lapa kami minta nasi. Ambang puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, pahibo jo anak dagang. Pandai balega dengan sampi, tahu betinggang dengan tidak. Dek santiang bundo betinggang, satitik santan dikuali, masaklah daging siku kabau. Harum setahun perjalanan. Dek santiang beliau batana, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, disiman api mangkoidui. Puntuang dielo disuruti bakayu kelupak pisang, masaklah nasi kambang bungo limau. Kok tamakan diraso nasi 3 tahun tainda lapa tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamanya. Kalau ndak ada ibu-ibu ko pak saha selera apa ni. Lai tahu saha. Walaupun lama di Garut jangan dilupuan bahasa awak tu. Jadi orang piaman ko di masanya tinggal ndak mau pakai bahasa lain. Ndak mau pak. Semasa lando dah yang onde-onde aja ko adang-adang. Katan luyane ko aso aja. Asam bageh ko aweh aja. Sabenggo atak awak lanjo yo atak pawi dia aja. Kini lah 5.000 pihak lanjo lala aja soenye aja. Di masa orang Priaman tinggal pak, basonya tu ndaknya tinggal. Hai ko 2 hari di Garut baru lepas sisih lah. Jangan. Tapi yang mulai lombo perajai duo. Tumaha kang koyak naon. Apa artinya tu? Mau menyebut sebenarnya arti. Apa tu maha kang? Kumaha. Ikan tak barang beda aja tu.
Kumaha itu apa tuh? Bagaimana? Hah? Bagaimana? Oh bagaimana? Oh ya naon do? Apa? Oh apa? Orang Sunda ini lemah lembutnya. Tapi masih kalah oleh orang Minang. Begitu. Orang Sunda kalau kane hatinya ke orang. Apantunnya jale-jale. Katanya. Pisang panggang dipanggang-panggang. Supaya harum dikasih kunyit. Anak orang dipandang-pandang. Mau dilamar tak berduit. Orang Minang nggak mau begitu, Bu. Apa kata orang Minang? Si kikih tabang marau. Enggo di rantiang batang surian, menangih buruang patah sayo, mencalik bungo balarangan. Beda enggak? Tujuan sama, tapi caranya berbeda. Itulah orang Minang. Bajalan seorang nak dahulu, bajalan berdua nak di tengah, tak kurang nak di luar, tempi nak di atas. Itu orang Minang. Ya kan? Mudah-mudahan kita semuanya dapat menyesuaikan diri di mana kita itu mencari hidup. Papatah nan harus kita bawa taruh kamapai di ma bumi dipijak sinan langit dijujuang di ma batang tanta sinan tindawan tumbuh di ma semua dikali sinan tambilang mencuri. Ya kan? Kinilah berbeda Pak. Ya kan? Di ma tanah dipijak sinan wak bakoda. Adi mati bo foto jenajil. Ya kan? Naik bendi foto jo. Padahal dikantui kudo tu sebenarnya lagi. Ya kan? Aja itulah orang awak. Alhamdulillah. Siapa nalun bau hormati leh? Masih ada ndak anak muda, anak bujang, lajang? Ya nak. Ananda protokol masih lajang ya. Kita hormati joinyo. Dia nampaknya sudah ini anak kita ini ada ilmunya. Ya kan? Ada hadis yang dibacakannya tadi dan mempersilakan bapak memberikan kata sambutan, dia silakan dengan bahasa Arab. Ini orang mau belajar, orang mau menuntut ilmu. Kalau sekadar menonton saya, lihat saja di YouTube. Tapi apa bedanya dengan datang ke masjid ini? Ya kan? Kalau di YouTube, ya pahalanya ada juga. Tapi kalau datang ke masjid, semenjak ibu berangkat dari rumah tadi, ya kan, sampai di sini, jam berapa nanti kita selesai tausiah, ibu pulang, bapak tiba di rumah, sudah tiba di tangga rumah kita masing-masing, baru berhenti malaikat mendoakan. Itu sambungan hadis yang dia baca tadi. Hadis yang dia baca tadi, siapa yang hadir ke majelis ilmu, maka akan dipermudah baginya jalan ke surga. Yang keduanya apa? Siapa yang hadir di majelis ilmu, semenjak dia berangkat dari rumah, sampai nanti tiba di rumah kembali, baru malaikat berhenti mendoakannya. Ada yang bertanya, lain tak panik malaikat tu Ustaz Salamu tu? Saja awak turun janjang, bekolah pulang barunya merhenti. Malaikat tu tidak alam materi, dia alam energi. Tidak ada dia merasa letih, Pak. Tidak ada merasa bosan. Ya kan? Dia tidak punya nafsu, dia tidak butuh istirahat. Kalau istirahat, malaikat Mikail, Pak, hujan tidak akan datang. Rezeki akan tersendat-sendat dibagikan. Ya kan? Jadi dia tidak pernah istirahat. Dan dia tidak punya nafsu. Bapak percaya tidak malaikat tidak punya nafsu? Coba Bapak lihat sekarang di simpang-simpang jalan, ada tidak malaikat mencalek? Itu terpasang gambarnya senan. Saya Israel tukang cabut nyawa. Mencalonkan diri untuk DPRD Kabupaten Garut. Ada? Mohon dukungan. Ya kan? Tidak ada, Pak. Karena dia tidak punya Ibu pernah tidak diundang oleh malaikat beralek? Tidak ada berminantu, tidak ada beranak gadis, tidak ada beranak bu.
Tapi anehnya kekuasaan Allah yang tidak bisa kita nalar dengan otak, malaikat itu lebih banyak daripada kita. Walaupun dia tidak berkembang biak dengan populasi pernikahan. Bu, malaikat pencatat dosa dan pahala berapa orang di samping kita? 2. Siapa namanya? Kiraman katibin atau rakit dan atid. Kalau penduduk dunia sekarang 7 miliar, berapa malaikat pencatat itu? 14 miliar. Jadi kalau ada orang IKM ini nyumbang untuk IKM, lupa ketua bendahara membuat rekapitulasi dari infak itu. Jangan kecewa pula. Taknya catat impak dan bendahara. Aku kalau nyelapi lebih tiga macam. Jangan. Malaikat sudah mencatat itu, Pak. Kalau bendahara bisa aja lupa. Malaikat? Tidak. Begitu Bapak sengaja aku mengeluarkan duit untuk membantu kelancaran tausiah mendatangkan Ustaz Ristawardi ke Garut ini. Karena engkau ya Allah. Sudah ditulis itu. Ya kan? Jangan kita merasa buruk sangka kalau lupa panitia mencatat. Sudah dicatat itu, Pak. Tapi kalau kita tidak ikhlas, panitia mencatat, malaikat enggak. Ya kan? Amanah Cak. Kalau iyo dilapi piti itu dari panitia, inyo nang kembali dia kira nanti. Dan sedekah wasam. Jadi nama nanya di penitia, jadi pengurus dan dilapi piti orang enggak. Ya kan? Ya kan? Nyo ada lucu itu, nyo pengurus gitu, pi manguruyan. Nah, ini. Itu di Padang aja tuh. Masih kon ada dah. Tapi apa doa malaikat Ustaz? Dulu nambah tanya jemaah, doa malaikat nan sepanjang Tuhan hanya baca 2 potong saja. Lainnya doa noak kayo Ustaz, enggak. Ambo jawe capek indah. Karena kaya itu sudah takdir. Tidak bisa dibuat-buat. Kata orang kaya itu kerja keras. Coba ibu lihat orang yang mempunyai becak, membawa beban yang berat, bukan becak motor, tapi becak sepeda, di kayunya. Baitu tulang rusuknya, kare hurek batihnya, lai kayunya. Tidak. Jadi bukan orang kerja keras yang kaya. Ya kan? Kaya itu takdir. Maka kita tidak boleh iri hati kepada orang kaya. Kalau iri hati kita berarti kita menantang sunnatullah. Allah mentakdirkannya kaya. Kita marah. Jangan. Sebab kaya itu surat tantangan yang ditakdirkan Allah. Begitu je orang berbini 3 2 bu. Itulah takdir Allah. Tak nyubuh-buh tu. Amu setinya berbini je lah. Perusi itu kan hati lo kayaknya. Biarlah saya yang kedua bang. Hatiku dalam hatimu je. Atunya betul-betul bibi aja. Alah tak ada suami ibu ni. Itu sudah tak. Jangan dilado lo suami itu kalau berbininya celai. Tibonya di rumah diladonya. Jangan. Ambo kok padusi bu. Aku ambo kok padusi ambo ya. Babini suami ambo celai. Terima kasih ya dah. Namanya ambo seorang saya sudah pelosok. Kini le badu. Bah diramat dah. Dikok babini suami wa celai alhamdulillah aja mengeleng. Ya. Ya, enggak buat. Jadi itu takdir Allah, tapi harus yakini itu takdir Allah. Ya kan? Doanya 2 saja malaikat. Ya Allah, ampunkanlah dosa anggota IKM. Ada mereka ke sini yang 18 kilo.
Ada yang dari Padang dia ke sini, padahal dia sudah tua. Menyeberangi lautan. Kemudian dia datang di Garut ini untuk membagi ilmu. Ya Allah, masukkanlah seluruh orang yang datang itu ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan ampunkan dosanya ya Allah. Diulang-ulang saja awak berangkit tadi sampai ambo tiba di Padang besok. Untuk ambo tu, untuk ibu-ibu tiba di janjang ibu sekolah. Awak kali kira-kira malaikat tu mendoa. Itu keuntungan wirid hadir di mes daripada di YouTube. Wirid hadir kini kuah nampak ustaz tu dari dake. Indak fotonya. Nah, calilah ibu giginya, bulu matonya, jangguiknya, bulu hidungnya, talingonya. Talingomu ketek salah calik. Di YouTube nak nampak ke? Jo pakak-pakaknya sekali itu. Ada tua konya mengecek dari kida gambar tak terangan. Mau jujur saja, nyo cacat saja layi. Lubangnya ke ada ketembak dari kapeh tu mah. Atau ndak temui ke dalam. Ndak temui. Jadi ndak pernah dibersihkan ini. Kalau mau dibersihkan pergi ke dokter. Tapi ndak amuh mendengar tatap pakak. Di kalau berbunyi apa kau mau ndak berani itu dah bu. Kemari. Cuma orang rumah mau tak kicuh dulu. Ketika ambo nikah jenyo tahun 78 hari kami sampai balik April, itu abu ambo masih panjang. Dulu anak muda tahun 70-an itu kan rambut gondrong Sarawak cubrai. Ndak lun Sarawak cingkrang kali tu. Sarawak cubrai menyapu tanah. Namanya Sarawak Spanyol. Itu mode dulu. Jadi abu ambo ko panjang ndak nampak telinga ketek kalinya tu. Albarana cik yo duo ambo ndak manjang rambut leh. Itunya. Baca. Telinga udah ketik sawalah ya je. Kok tahu dan joy ko dulu. Ndak amuh dan juda kata cik. Akhirnya lah tak kicu di nanta. Di nantara. Kok hilang di nang kalam tu lah biasa. Tak kicu di nantara. Ati tai. Tapi kawa ale anak lalimo. Ditarimo senang ketik telinga kan. Ya kan? Jadi tapi ada kita yang dalam masjid ini kan didoakan oleh malaikat semenjak kita dari rumah sampai tiba di rumah balik kau. Tapi ada yang nindak. Mudah-mudahan tidak ada sih kau. Tidak dapat dia doa malaikat itu siapa? Orang yang banyak utang pindah muh membayar. Nah, kalau ada pak nanti itu pulang selesai. Nak lapik apa doa tu? Beranglah malaikat orang berutang tu. Sebab utang tu maniayo dia kira nanti kalau ndak tabai tangan tabalanggu orang nak mampi utang ya waktu tadi mana lokasinya ka dicari alamatnya ndak tentu Google ndak ada dia kira. Di kalau ada apa nambah utang pilih baniye membayar atau lain. Tapi kalau tidak berniat semua sekali, atau tidak dapat apa je ibu doa tu. Kalau tidak doa kan? Alhamdulillah. Nabi sendiri melarang awak berhutang kau pak. Apa kata Nabi? Iyyakum wad-dain. Jauhkan dirimu dari hutang. Fa innahu hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Berhutang tu menyusahkan awak malam tak mau lalu mato dan malu siang lalu ke tempat awak berhutang tu. Tadi awak kamu lontong nak, kan ada orang sebagian yang makan selontong tu tiap pagi lo, habis bulan dibayar ya bu, kecilnya. Pada barana labonya lontong tu nya. Iya kan? Habis bulan lah gaji engkau, anda baik kelera aku ke sana nak. Tak nyawahi dah, makanan tak nyawahi. Atau nyutang lo rokok sini. Ya kan? Tak lo nyoba? Nyoba iya. Habis pokok orang menggalih. Mana ngalih lebu? Sadonya pitih di tangan orang baru. Anda ibu hak dia. Ya kan?
Kalau ada orang nampak ibu pindah jam 2 malam nyoto Cigak Baru. Dia doto Cigak Baru sekarang. Nan babak di belakang tu banyak nan tagak dari dua. Itu to Cigak Baru. Kalau ada orang pindah tengah malam nyangke kurisinya tungku segala macam tempat tanah tu periwet, itu orang banyak utang. Pindahnya tengah malam ni yang tak tentu di malam barunya. Ya kan? Di dunia tidak apa-apa, di akhirat nanti tangan terbelenggu. Jadi bapak nanti kalau ada melihat orang tahu itu tangannya di akhirat tidak bisa dilapihan, itu orang berutang tidak barakah berangnya. Di dunia walaupun nyo mendengar kaji di musaji, malaikat tidak satu mendoaan orang banyak utang dan tak mau membayar. Ambo ragu mau jalan-jalan tol nan diutang lah. Ini. Ada kereta capek nak tanggung lo banyak utang. Orang takut naik kata itu karena kencang mana. Iya kan? Banyak utang. Jadi nagari ko parah. Apa parahnya? Payo kumbuh koto suliki koto nampe di tepi bukit kasuo koto nanggadang. Ba'a kolah lain nagari kami kini makin diube makin sakit tawa terserak biso nandatang dokter mau be lah damam pulo. Nan tukang ube temannya nan damam gini pak. Akamawa ke minta ube. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, ikuti saja jejak Nabi itu. Karena Nabi itu uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Dari segi apa beliau uswatun hasanah? Dari apa saja? Ya kan? Nabi itu pak, kalau kapai kama saja, nyo ciumkan yang istrinya. Nyo galak dulu atau nyo cium Humaira, abang pai ya. Jadi istrinya sangat rindu pula kepadanya. Apa-apa lucu itu. Kapai kama tu ciumkan yang istri. Kamilah gaib Ustaz malu. Gaib tu rahmah namanya ibu. Malah mukonya nan taruang bawa tu betul-betul nak. Orang gaib kalau bentuk taruang bawa mukonya, betul-betul. Sanang hatinya tu. Jangan kutiko jangeknya tagang wajahnya cantik. Tubuhnya langsing, kutiko serupa itu sayang. Kemudian lah Sultan Seripadonya tinggi parui dari dado, badannya lah sama jodorom semua gadang segetih ke bawah. Ya kan? Awak jajuk mencelik lejan. Jangan. Ya. Jadi Rasulullah itu sangat sayang kepada istrinya. Saya yakin bapak yang datang ini, ada tak yang punya istri 15 tahun lebih tua dari bapak? Ada? Cuma nunjuk agak seorang. Ada tak? Tidak ada. Rasulullah istri pertamanya 15 tahun tuanya dari dia. Ya kan? Tapi beliau sangat sayang kepada istrinya itu. Kapan beliau beristri lagi? Setelah ibu Khadijah meninggal. Kalau Muhammad nang gini tidak. Ada jo istrinya baru sedang mengandung lo bininya tu. Hanya bini lo kelera kecil aja. Ni bapak-bapak. Tidak ada kasih sayang. Iya, padahal perempuan itu hampir melahirkan tu tidak bisa berjalan lurus le. Bang kau tahu Ustaz, yo bini dan jeli dulu. Kalau hampir beranak tu kaki ko sambok di bawah. Iyo sambok, apa jalan nak pandai lurus le. Hanya suruh aja di bidan maraton pagi supaya lancar melahirkan. Lain terang ada Pak dong. Ya kan? Jadi banyak penderitaan perempuan ni Pak. Untung saja nyo palu po. Yang kedua, kalau istri bapak itu minta duit, jangan bapak sangka dia itu pengemis. Tapi dia menuntut haknya.
Makanya mamak kita di kampung dulu Pak, ketika ke babini itu ada nasihat. Babini ko babani. Baban ini. Kalau ndak katuju juang baban ndak usah babini. Puaso saya tarui. Kalau puaso saya tarui kali tak badan tu. Ndak tanago. Aku buko sanjo sudah semaisa lalu lah. Jadi baban babini kok. Ibu-ibu juga harus tahu, ya kan? Kalau suami kita itu berapa mata pencariannya, jangan menuntut banyak. Kalau dia pejabat, dia akan korupsi. Kalau istrinya mendorong beli ini, gajinya tidak cukup. Nah itu bapak-bapak yang terhormat. Dulu sebagai laki-laki, Pak, istrinya kok menuntut haknya, tapi merabu saya. Tiok sawantana kau minta biti, apa cik nak lah dompet kau nyembelih baliknya lah. Itu marabo nang. Tasingguang hatinya jo lidah. Kok luko tangan di pisau berdarah. 2-3 taweh panama sanang nanindak tampak bakeh. Jo betadin nyo sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bunubun menggaga kerantikati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngangi. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapak sagi. Di luar lipek dan tak berubah, di dalam cair tiok ragi. Kalau model mau mapun mampe ke bawah tadi, lai sanang tibu kok suami itu magim piti. Ya kan? Kok dapetnya karu elok-elok tu. Ya kan? Tunyo pagui awak dia kau melanjut hari kini ya. Ya kan? Tapi piti seketek tunyo dia udah kan tahu adinda mbak tukang ojeknya 30.000 pitih nombor rasih tunyo 20 pembeli minyak. Tapi redaksinya penuh kecintaan. Apa kata ibu-ibu ini menjawab? Ya kan? Kalau cuiko dah ada, walaupun pagi makan sore tiada, baju satu kering di badan, saya akan setia kepada abang selamanya. Tidak bu? Hah? Jadi pak jangan dikasari. Tapi ada dulu nak kamu kecil lah, tidak ada. Kau membela awak sebagai laki-laki. Lemu apa mau kecil? Jangan diagian ke induk-induk ku piti sadonyo. Bab itu inyo diciptakan Allah dari tulang rusuk bengkok. Tulang rusuk bengkok tu bengkoknya ke dalam. Asal pagian piti apa sadonyo nyo kampung tu. Lalu tinggal depan. Ya kan? Nyo ibu-ibu di kanan, apa-apa di kanan pula. Ya kan? Boleh seimbang. Kemudian supaya bahagia sampai mati, jaga keharmonisan. Walaupun ibu ASN, ibu pengusaha, banyak duit. Suami kita kerjanya serabutan. Jangan minta cerai. Bang kau itu kecil Pak Ustaz ke kami. Kini laki-laki jo padusi jumlahnya bu 1:8. Itu menurut data sekarang seluruh dunia. Akamah dicari lakinya dan tujuan lain. Coba bayangkan itu. Ini problem ini. Nah, makanya ibu-ibu yang punya suami setia saja. Ya kan? Jangan ditiru induk puyuh. Lain tahu ibu buruan puyuh. Lain. Ya kan? Bagi saya ya tu pi mencalik kamari. Tak perlu lah mengong-engong suuk kita. Tak konsentrasi pun kau ayah kau jangan dibagi. Orang tak ngecek kau apa guna dia ke ayah kan? Ya kan? Otonya mogoknya tak ada ke mesinnya paneh. Alah keluar ayah kau nyala itu. Saya tak ada kambing jelik lah. Lah kaya tu. Kalau ustaz ditala tanah, ianya mangecek. Ya kan? Tak ada. Ikut to mogok dia kiai. Basahlah businya. Kita lanjut ya, Bu. Bu. Walaupun ibu lah lama ndak di kampung.
Lai tu undak burung puyuh. Lai. Gadang badannya atau ketek. Panjang ikunya atau singkek. 3 jarinya atau 4. Hah? Berapa jari puyuh? 3-nya. Bamang kau tahu Ustaz. Calialannya membuat sarang, puyuh itu kan pandai tabak. Tapi lain namanya membuat sarang serupa tampu di ujung pucuk keram dia. Tidak dalam sama sih. Karena jarinya 3, tidak bisa mencakam. Kalau ampe, ada mencakam di lekang. Hanya jarinya 3, tidak bisa. Hanya buat saya dalam sarang, dalam sama sarangnya. Kalau nyoka bata lu. Talu puyuh tu ganjil Pak. Kalau ndak 3, 7. Kalau ndak 7, 9. Kalau ndak 9, sabaleh. Lah sudahnya batalu nyo tanyo dek lakinya. Lah sudah batalu dia, Allah bang. Aramnya lah talu le hari paujan. Beko dingin talu ndak menatehnya. Iya kan? Nyo ani yang sendak nyo jawe, tu nyo lah hilang saya. Ndak tu saya nampak lah. Kecik puyuh jantan kamalah bini dan tadi talu ke dia raminya pai hari paujan muju puyuh jantan ko lelok nyo berinisiatif saya nyo arami talu apa ya Allah beri saya kekuatan mengerami telur ini karena telur ini ada di dunia karena kerja sama kami berdua biarlah saya mengerami karena istri saya enggak ada anyo arami talu ko Pak sambil maram tunyo imbau jo bininya ibu wak menengah Pak puyuh membau bini ko Pak siang malam lai pulang bininya ndak lah menateh talu ko lah raja lo nyo tagak kecik anak puyuh Pak awak cari burung lain ada mama Pak. Awak mama awak Pak. Itulah nak amang hilang nak tentu rimbo. Mati nak tentu kubur kama apa cari nak. Ndak ibu mendengar tok Pak puyuh tu. Tunggu jangan ditiru perangai induk puyuh. Batanya ndak ibu? Kama induk puyuh tu Pak Ustaz. Yo. Mencari laki lo cek le yo kata padahal laki lah donya laki je cek le nantak balaki dak bang cari laki iko laki ya ado pantunnya tu dari balanti ke painan itu nanggadang muaronyo dalam balaki bapacaran itu nanggadang sansaronyo akan runtuh rumah tangga ananda malah orang sekarang diselewengkan selingkuh selingan indah keluarga tetap utuh.